Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yeni Rahma. Buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa ya buat subscribe serta klik tombol lonceng supaya kalian tahu video terupdate dari channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 12, yakni tentang pemusatan dan penyebaran data. Yang mana pada video sebelumnya sudah saya jelaskan ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Sedangkan video kali ini ukuran pemusatan dan letak ganda dan letak data kelompok. Let's go. Nah, untuk data kelompok, apa itu data kelompok? Kapan kita menggunakan data kelompok? Data kelompok adalah data yang sangat banyak. Sehingga jika kita menghitung menggunakan data tunggal, itu sangat kesulitan. Maka dipermudah dengan adanya data kelompok. Sehingga datanya dikelompok-kelompokkan. Terus nanti kelasnya itu ada interval-intervalnya itu. Itu namanya data kelompok. Lalu untuk pemusatan data min, rumusnya kita gunakan X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai ke A FIXI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Lah apa itu XI? XI adalah lambang dari rata-rata atau min. Kalau FI frekuensi kelas interval ke I. Sedangkan XI adalah titik tengah kelas interval ke I. K itu banyaknya kelas. Nah, misalkan di sini saya punya data kelompok. Nah, namanya data kelompok itu nanti kelas-kelasnya itu ada interval-interval seperti ini. Sama ada frekuensi. Kalau ada seperti ini berarti dia penyajian dalam bentuk data kelompok. Nah, kalau dari data ini kita disuruh mencari min atau rata-rata, kita kan butuh FI kali XI. Ada XI berarti kita perlu mencari XI-nya dulu. XI itu apa? XI adalah nilai tengah kelas. Di sini untuk kelas pertama XI-nya 38. Lah dari mana 38? Untuk mencari XI berarti batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Yakni ini dari 34 ditambah 42 dibagi 2 hasilnya 38. Sedangkan untuk kelas yang kedua ini berarti 43 ditambah 51 dibagi 2 sama dengan 47, begitu dan seterusnya sampai ke bawah. Nah ya. Selanjutnya di sini kita butuh FI/XI, berarti dari FI kita kalikan dengan XI. Ini hasilnya. FI/XI artinya 5 dikali 38 hasilnya 190. 8 kali 47 hasilnya 376. 10 kali 56 560 sampai ke bawah. Cara perkaliannya seperti itu ya. Selanjutnya kita cari sigma FI/XI adalah penjumlahan dari FI/XI ini semua. Setelah dihitung hasilnya adalah 3133. Setelah itu kita butuh lagi sigma FI. Sigma FI berarti penjumlahan dari frekuensi yang ada. Ini totalnya adalah 50. Kalau sudah, tinggal kita substitusi ke rumusnya. Sigma I sampai ke 7. 7 ini banyak kelas. Cara ngitungnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan kelasnya ada 7. Makanya di sini I sama dengan 1 sampai ke 7. Hasilnya adalah 3133 dibagi dengan 50 hasilnya adalah 62,66. Jadi rata-rata data ini nilainya adalah 62,66. Nah, itu untuk perhitungan rata-rata. Selanjutnya untuk modus.
Rumus modus adalah, modus biasanya kita singkat dengan MO. MO sama dengan L ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali P. MO adalah modus, lambang dari modus. Kalau L adalah tepi bawah kelas. Kita ingat untuk mencari tepi bawah kelas, berarti batas bawah kelas interval kita kurangi dengan 0,5. Sedangkan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. Dan untuk P adalah panjang kelas. Nah, ini masih di data yang sama yang tadi. Kita mau cari modusnya. Nah, untuk modus kita tahu modus itu kan data yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Makanya kalau untuk data kelompok kita pilih yang frekuensi paling banyak atau paling besar. Di sini kan 12. 12 ini interval kelasnya adalah 61 sampai 69. Sehingga modusnya berada di kelas 61 sampai 69. Nah, kita perlu mencari L. L berarti batas bawah kelas 61 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 60,5. Selanjutnya D1. D1 adalah frekuensi kelas modus dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti antara 12 sama 10 kan selisihnya 2. Diingat ini mencari selisih, jadi tidak mungkin ada nilai yang negatif. Cari selisih berarti artinya yang nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Selanjutnya D2 adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 12 sama 4 selisihnya adalah 8. Selanjutnya kita cari P, panjang kelas. Panjang kelas dari 61 sampai 69 adalah 9. Kalau kalian bingung menghitungnya, kalian bisa hitung manual untuk panjang kelas. Yakni 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Jumlahnya kan 9, berarti artinya panjang kelasnya adalah 9. Kalau sudah, kita langsung masuk ke rumus modus. Tinggal kita substitusi hasil-hasilnya. 60 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 8 dikali 9. Maka hasilnya adalah 60,5. Tambah ini 2 kali 9, 18 dibagi dengan 10, jadi 1,8. Maka hasilnya adalah 62,3. Selesai, itu untuk modus. Selanjutnya untuk median. Median adalah nilai tengah. Nah, silakan benar-benar dipahami untuk rumus median, karena nanti rumus median bisa digunakan pada kuartil, desil, sama persentil. Median lambangnya ME sama dengan L ditambah setengah N. Kenapa di sini setengah? Karena median adalah nilai tengah. Makanya di sini setengah dikali N. Dikurangi frekuensi kumulatif. Di sini saya kasih tanda panah atas untuk mempermudah kalian mengingat. Artinya di sini adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median dibagi dengan frekuensinya kelas median dikali sama P. P-nya adalah panjang kelas. Di data yang sama, nah untuk menghitung median, kuartil, desil, persentil, kita perlu mencari letaknya dulu, data keberapa dulu. Tapi sebelum itu kita sangat membutuhkan frekuensi, jadi dari soalnya silakan ditambahi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif artinya di sini 5, 5, 5 tambah 8, 13, 13 ditambah 10, 23, 23 tambah 12, 35, tambah 4, 39, tambah 9, 48, tambah 2, 50. Itu cara menghitung frekuensi kumulatif. Next, untuk median.
Karena nilai tengah, jadi maka data yang berada di tengah, rumusnya setengah N, setengah dikali 50, hasilnya dari 25. Selanjutnya kita cek 25 kan berada di sini. Artinya seperti ini, dari data 1 sampai 5 ada di kelas 1. Data ke-6 sampai 13 di kelas 2. Data ke-14 sampai 23 di kelas 3. Ini berarti data ke-24 sampai 35 berada di kelas 4. Makanya 25 masuk berada di sini. Sehingga data ke-25 berada pada kelas 61 sampai 69. Lah di rumusnya kita butuh L, berarti 61 dikurangi 0,5 hasilnya 60,5. Frekuensi kumulatif di atas kelas median. Kelas mediannya kan yang saya blok biru. Frekuensi kumulatif ini berada di sini, di atasnya kelas median, makanya ini 23. Ini adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median. Sedangkan frekuensinya median itu sendiri adalah 12. Yang mana posisinya berada di sini sendiri, di garis biru sendiri. Cuma dia di deretan frekuensi. Panjang kelasnya sama ya, 9. Dan tinggal kita substitusi ke rumusnya. 60 ditambah 25 dikurangi 23 dibagi 12 dikali 9. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 62. Maka median dari data ini adalah 62. Kalau sudah, selanjutnya kita masuk, mohon maaf ya. Ini seharusnya bukan pemusatan data lagi, tapi letak data. Kita masuk ke kuartil. Untuk kuartil, rumusnya sama dengan median, cuma di sini tinggal diganti lambang-lambangnya saja. Kalau median tadi kan ME, kalau kuartil berarti Q1. Kalau kuartil berarti QI, sama dengan LI ditambah, bedanya di sini 1/4, karena kuartil kan datanya itu dibagi menjadi 4, makanya di sini I/4N dikurangi frekuensi kumulatif di atas kelas kuartil dibagi dengan frekuensinya kuartil dikali dengan P. Untuk keterangannya ini sama ya, L adalah tepi bawah kelas, N banyak data, ini frekuensi kumulatif di atas kelas kuartil ke I, ini adalah frekuensi kelas kuartil ke I, panjang kelas, dengan I-nya kalau kuartil itu I-nya itu ada 1, 2, 3. Di data yang sama, jadi kita perlu frekuensi kumulatif ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh untuk mencari kuartil atas. Kuartil atas itu kan Q3. Maka di sini Q3 sama dengan data ke 3/4N. Kalau misalkan yang ditanyakan kuartil bawah berarti kan Q1, berarti di sini 1/4N. Kalau Q2 berarti 2/4N gitu ya. Maka sama dengan 3/4 dikali 50 hasilnya adalah 37,5. Kan kita lihat 37,5 berada di kelas 70 sampai 78. Sehingga data ke 37,5 berada pada kelas 70 sampai 78. Kita perlu mencari L. L3-nya berarti 70 dikurangi 0,5 adalah 69,5. Frekuensi kumulatif di atas kuartil 3 yakni 35 ini. Misalnya frekuensinya
kuartil 3 itu sendiri adalah 4 yang ada di sini. Panjang kelasnya sama ya, 9, tinggal kita substitusi ke rumusnya. Q3 sama dengan L3 ditambah 3/4N dikurangi frekuensi kumulatif di atas kuartil 3 dibagi dengan frekuensinya kuartil 3 dikali dengan P. Nggak diperoleh 69,5 ditambah dalam kurung 37,5 kurangi 35 dibagi 4 dikali dengan 9. Sehingga hasil akhirnya adalah 75,125. Untuk desimal, kalian bisa, kalau jenjang SMA, desimalnya itu bisa sampai 2 angka di belakang koma. Biasanya sering menggunakan 2 angka di belakang koma. Kalau ini kita bulatkan berarti 2 angka di belakang koma berarti 75,13 ya. Selanjutnya untuk letak data desil, rumusnya sama, bedanya berada di sini, ini I/10. Kalau median 1/2. Kalau kuartil I/4, kalau desil I/10. Keterangannya sama. Bedanya untuk I di sini, kalau desil berarti I-nya dari 1 sampai ke 9. Data yang sama, kita butuh frekuensi kumulatif. Nah, di sini saya akan beri contoh untuk desil keempat, berarti D4. D4 berarti sama dengan data ke 4/10N. Artinya 4/10 dikali 50, hasilnya adalah 20. Kita tahu 20 berada di kelas ini, 52 sampai 60. Sehingga data ke-20 berada pada kelas 52 sampai 60. Jangan lupa ya anak-anak, kalau kalian mengerjakan, ini juga ditulis ya keterangan ini. Gak boleh langsung masuk ke rumusnya, ini tetap ditulis. L-nya berarti 52 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 51,5. Frekuensi kumulatif di atas desil keempat adalah 13, sedangkan frekuensi desil keempat sendiri adalah 10. Panjang kelasnya sama 9. Tinggal kita substitusi ke rumusnya hingga diperoleh 51,5 ditambah 5,3. Maka hasilnya adalah 57,8. Ini hasil dari desil keempat. Next, untuk yang terakhir, letak data persentil. Rumusnya juga sama, bedanya berada di sini, ini I/100. Karena persentil adalah per 100. Untuk keterangannya sama. Bedanya di I di sini. I-nya berarti dari 1 sampai ke 99 untuk persentil. Di data yang sama, saya beri contoh untuk persentil ke-15, berarti P15. P15 sama dengan data ke-15 dibagi 100 kali N. N-nya 50, hasilnya adalah 7,5. Kita tahu 7,5 berada pada kelas yang kedua, yakni pada kelas 43 sampai 51. Kita cari L-nya dalam 43 dikurangi 0,5, hasilnya 42,5. Frekuensi kumulatif di atas persentil ke-15 adalah 5, ini yang warna merah. Dengan frekuensinya persentil ke-15 sendiri adalah 8. Ini 8. Panjang kelasnya sama 9. Selanjutnya kita cari untuk persentil 15, berarti L15 ditambah 15/100N dikurangi frekuensi kumulatif di atas
persentil 15 dibagi dengan frekuensi persentil 15 dikali panjang kelas. Maka sama dengan 42,5 ditambah 7,5 dikurangi 5 dibagi 8 dikali dengan 9. Maka hasilnya adalah 42,5 ditambah 2,8. Hasil akhirnya adalah 45,3. Ini hasil untuk persentil 15. Gimana? Intinya kan kalian di sini hanya menghafalkan rumus min, median, modus. Saya kira nggak terlalu sulit itu ya. Sebenarnya kalian tidak perlu menghafal, kalian banyak-banyak latihan soal, nanti otomatis hafal sendiri rumusnya ini. Next, selanjutnya di sini ada latihan. Di sini saya punya tabel 1. Ini adalah tabel berat badan mana ada berat badan antara 40 sampai 64, sama ada frekuensi, sama ada histogram 1 tentang data usia karyawan. Lah ini histogramnya, silakan dicatat datanya ini, karena data ini nanti kalian gunakan untuk menjawab latihan soal. Latihan soalnya berada di website saya divmats.com untuk materi kelas 12 wajib. Nanti di situ ada materi pemusatan data dan letak data kelompok. Kalian bisa lihat di situ, nanti latihan soalnya ada di situ. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum like, jangan lupa untuk like. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, serta klik tombol loncengnya ya. Ditunggu. Jangan lupa tetap terus belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.